الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستفتح الجلسة مثل ما نواه أهلنا وأسلافنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا إلى سواء السبيل ويفيض على قلوبنا ما أفاضه على قلوب عباده الصالحين. أن الله الكريم يرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعلنا من عباده المتقين. الفاتحة بنياتنا الصالحة أن الله الكريم ينصرنا وينصر المسلمين والمسلمات في أي مكان. أن الله الكريم ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين. أن الله ينصرهم وينصر عساكرهم. وعلى كل نياتنا الصالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ألف بين قلوب المؤمنين والمؤمنات فأصبحوا بنعمته إخوانا والذي نزع الغل من صدورهم فظلوا في الدنيا أصدقاء وأخدانا. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد المجتبى المصطفى وعلى آله وأصحابه
الذين اتبعوه واقتدوا به قولا وفعلا وعدلا وإحسانا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فعلمنا علوما نافعة في الدين والدنيا والآخرة ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا أما بعد. Hadirin hadirat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, para jamaah Masjid Al-Hikmah, jamaah salatul maghrib wa ta'lim, wabil khusus segenap tamir dan pengurus Masjid Al-Hikmah, segenap tokoh masyarakat dan sepuh masyarakat sekitarnya, para alim ulama, para asatidah, semua yang hadir pada kesempatan mulia di awal malam hari ini antara maghrib dan isya di tempat yang mulia, masjid, salah satu rumah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita semua hamba-hamba Allah yang selalu dirahmati, diridai, dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Terlebih dahulu tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan segala rahmat nikmatnya. Kita mensyukuri hidayah, inayahnya, petunjuk dan pertolongannya, kasih dan sayangnya yang Allah subhanahu wa ta'ala terus anugerahkan kepada kita. Malam hari ini kembali Allah gembirakan kita dengan hadirnya kita dan berjamaahnya kita di masjid ini. Setelah kita melaksanakan ibadah mahdah kita berupa salat berjamaah salatul maghrib dengan penuh nikmat, kita melaksanakannya, kita melanjutkannya dengan ta'lim, dengan majlis ilmu, majlis zikir yang tentunya kita ketahui sangat menggembirakan kita, karena ini adalah salah satu taman dari taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang berada di dalamnya, menikmati indahnya taman tersebut. Dan hadirin rahimakumullah, dari sekian banyak fadilah keutamaannya tentu kita sangat berharap semoga sungguh Allah rezekikan untuk kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita malam hari ini, mari kita melanjutkan terlebih dahulu pada kajian tazkiyatun nafs, melanjutkan dari sebelumnya dalam bab nisyanullah fi nisyanillahi ta'ala wal fisqi wan nifaq. Di dalam melupakan, bab menjelaskan tentang lupanya kita kepada Allah, fasik dan munafik. Hadirin rahimakumullah, bagi kita orang-orang yang senantiasa setiap saat tazkiyatun nafs, apakah dengan banyaknya salat kita, apakah dengan banyaknya istighfar kita, salawat kita kepada Nabi, itu semua adalah pembersihan diri kita semua. Namun bukan cukup sampai di situ saja, karena zikir-zikir seluruhnya yang kita munajatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menjamin tertutupnya jalannya syaitan pada diri kita. Bukan menjamin, Pak, hanya menolong, membantu, ya, mempersempit ruang geraknya syaitan, karena pertolongan Allah datang. Ya, selain daripada itu, yang bisa menutup jalannya syaitan dalam tubuh kita, ya tentu ikhtiar kita, cara-cara kita untuk menutup jalan tersebut, yakni perlawanan harus dilakukan. Ya, perlawanan harus kita lakukan. Ya, semua malam ini saja, saat ini, dengan berkumpulnya kita di masjid ini, pasti ini hasil melawan, Pak. Betul tidak? Iya, karena dorongan syaitan pada diri kita itu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu suruh jangan duduk semacam ini. Dorongannya begitu sangat kuat.
karena kita melawan. Karena terus terang Pak, kira-kira habis maghrib begini ini, apalagi ini masih hari kerja, ya, mungkin sambung, mungkin ada di antara bapak ibu nih yang belum sampai ke rumah dari pekerja langsung ke masjid ini, barangkali ada Pak, ada barangkali, Masya Allah. Wah, itu yang paling enak habis maghrib begini, kira-kira ngapain ini Pak? Hah? Iya, selonjoran begitu ya di rumah, tiduran apa dan sebagainya, atau mungkin ya makan-makan enak di mana, di luar sana jauh ya, wallahu a'lam. Namun karena hasil kita perangi, kita lawan ya dengan kekuatan akal, ilmu dan iman kita kepada Allah, ketakwaan kita kepada Allah, akhirnya syaitan tidak berhasil masuk. Ya, kalaupun ada barangkali untuk bersih, tazkiyatun nafs itu untuk bersih, itu masih ada lintasan, masih ada lintasan syaitan itu. Nah, disinilah saudara sekalian, ya kadang-kadang manusia atau orang-orang yang beriman bahkan dia bertakwa kepada Allah, ya kadang ingat kepada Allah, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Nah, disinilah di bab di sini disebutkan, dijelaskan fi nisyanillahi ta'ala, ya, melupakan Allah tabaraka wa ta'ala. Mari kita melanjutkan kajiannya dalam kitab ini. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu kalladzina nasullaha, dalam surah Al-Hasyr Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu, jangan kalian menjadi kalladzina nasullah. Kalian di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kita semua. Fil ma'siyah, di dalam maksiat itu, kalladzina nasullah, seperti orang-orang yang melupakan Allah. Rasanya kalau kita melupakan Allah sama sekali itu nggak mungkin Pak. Ya nggak mungkin, insya Allah kita terus, makanya insya Allah lebih banyak ingatnya kepada Allah. Cuman kadang-kadang ya sepintas gitu ya, terlintas gitu Pak, lupa gitu, ingat lagi. Tapi dipesan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita orang-orang beriman, wala takunu kalladzina nasullah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Lalu siapa mereka itu? Alladzina di sini ini siapa? Al-munafiqun, adalah orang-orang munafik. Ya, yang dimaksud di sini adalah al-munafiqun. Bagaimana mereka? Taraku amrallahi wa fa'alu khilafahu wa taladzadu bi syahawatid dunya wa rakanu ila ghururiha. Mereka itu terbiasa meninggalkan perintah Allah. Kalau kita kan tidak, cuma dipesan saja jangan sampai seperti mereka gitu. Kalau mereka orang munafik ya gampang sekali semacam itu Pak. Ya, kepeduliannya kecil bahkan tidak ada. Wa fa'alu khilafahu, yang biasa dilakukan itu kebalikannya, menentang biasa, taat nggak biasa. Wa taladzadu bi syahawatid dunya, maunya mereka itu berlezat-lezat dengan syahwat dunia. Ini Allah bercerita di sini tentang orang munafik di surah Al-Hasyr ayat ke-19 ya. Ya, banyak sekali cerita-cerita semacam ini di dalam Al-Quran dengan ayatnya yang berbeda, maknanya sama. Warakanu ila ghururiha, mereka cenderungnya itu kepada penipuan-penipuan dunia. Orang munafik. Jadi dunia-dunia yang menipu itu yang dipilih. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mu'mini wal munafik. Dalam suatu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Menurut para ahli, ini bukan redaksinya, bukan hadis Nabi, tapi ini makna dari hadis Nabi.
Jadi redaksi yang tertulis di sini Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali itu bukan redaksi hadis, tetapi makna dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang maknanya Nabi pernah ditanya tentang orang mukmin dan orang munafik. Nabi bercerita, innal mu'mina hammuhu fis salati was siyam. Orang mukmin itu keinginannya tinggi sekali dengan salat dan puasa. Orang mukmin ya. Jangan sampai ketinggalan salat terus pengen salat lagi, sudah salat ingin salat lagi, tinggi sekali. Asal ada waktu sedikit wudu, salat, wudu, salat, wudu, salat. Memperbanyak salatnya itu tidak mesti ada hadis langsung ini ada perintahnya atau tidak, yang penting dia hammuhu, pada hammu ya. Jadi kalau sudah hammun ya, hammun itu artinya cita-cita dan keinginannya itu begitu sangat tinggi, orang mukmin itu salat. Berarti orang mukmin yang memperbanyak salat ya, ini termasuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, itu orang mukmin. Dan termasuk kebaikan-kebaikan yang lain, kecenderungannya itu tinggi terhadap kesolehan-kesolehan itu ya. Wal munafiqu hammuhu fit ta'ami wasyarabi kal bahimati wa tarakal wa tarkul ibadati was salati. Sedangkan orang munafik cita-cita mereka, keinginan mereka setiap saat fit ta'am, makanan. Begitu ya. Orang munafik itu yang penting ada makanan, Pak. Iya, ada makanan. Ya, wasyarab, makan minum yang diingatnya itu, Pak. Kalau kita bangun tidur pagi-pagi ya jam 3, setengah 4, ya, jam 3 itu bangun, pasti ke kamar mandi, wudu, salat. Betul ya? Iya, semacam itu hammuhu fis shalah. Cita-cita dan keinginannya baru bangun tidur. Orang munafik bukan begitu. Bangun tidur yang dicari apa itu? Apa, Pak? Langsung ingat apa itu? Yang dicari kopi. Ya, ngopi dulu, langsung ingatnya makan, ingatnya minum. Mana cara makan nggak? Ada makan nggak? Ada makan nggak? Ada minum tidak? Ya, ya sekalipun yang biasa bangun tidur langsung minum kopi, sisa semalam barangkali, Wah ya, karena biasanya kalau bikin kopi itu gelasnya gede ya, cangkirnya itu gede, biasanya dari malam sampai pagi itu nggak habis, Pak. Ya begitu bangun tidur langsung aja ingat kopi, Pak. Oh enggak, insya Allah kalau Bapak sudah sekalian yang begitu bukan munafik. Kenapa? Karena begitu selesai minum kopi pasti ke kamar wudhu. Betul? Iya. Ya cuma ya, kalau orang munafik masalahnya apa? Tarakas shalah, tarkul ibadati was shalah. Tidak mau ibadah, cuma yang semangatnya itu makan. Pokoknya ada makanan itu. Di mana ada makanan senang dia, di mana ada makanan semangat dia, di mana ada minum semangat dia. Tidak ada kaitannya, sambungannya dengan ibadah itu tidak ada. Ya, ini bedanya dengan kita orang-orang beriman. Bapak-bapak saudara sekalian beriman kepada Allah. Wal mu'minu masyghulun bis sadaqati wa talabil maghfirah. Makna dari hadis Nabi, orang mukmin itu sibuk dengan sedekah dan menuntut maghfirah, mencari maghfirah, ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah terus mencari di mana adanya maghfirah. Sementara orang-orang munafik masyghulun bil hirsi wal amal. Amal bukan amal ya. Sedangkan orang munafik itu sibuk dengan ambisinya dan menuruti angan-angan, apa namanya, Pak? Lamunannya ya. Ngelamunnya. Amal itu angan-angan, lamunan. Kalau ham tadi itu cita-cita, keinginan. Jadi berhayal-hayal. Orang-orang munafik itu ya yang diikuti ya hayalan-hayalannya itu. Kemana dia berhayal? Apalagi berandai-andai. Andai kata aku. Kalau sudah andai kata aku ini biasanya Pak memanjang ini.
Itu begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal munafiq masyghulun bil hirsi wal amal. Kalau orang mukmin sedekah, dia sibuk dengan sedekah, apalagi seperti sekarang, hadirin rahimakumullah, ya, dibuka kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ladang yang sangat luas untuk saudara-saudara kita Palestina. Maka terus, ya, silahkan apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau bisa tiga-tiganya, tapi sulit, ya. Ya, saya ingat di mana-mana yang pertama itu yang sulit, bi anfusikum. Kalau kita harus jihad, turun langsung dengan diri kita ke sana, kita langsung datang melawan Israel itu, wah, itu sulit, Pak. Ya, wallahu alam, silakan kalau ada yang mampu kuat menginginkan semacam itu. Toh yang dicari itu mati syahid barangkali, bukan berharap kematian, nggak boleh. Kita berharapnya selalu kemenangan dengan jihad apapun. Tetapi andai kata ditakdir semacam itu, ya memang sudah tawakkalna billah, tawassalna billah, tawakkaltu 'ala Allah. Kita berserah diri kepada Allah. Kalau ada yang mampu semacam itu, ya silakan. Tapi paling tidak bi amwalikum, dengan harta, sebagian rezeki kita. Ya. Mana di masjid ini sudah donasi Palestina sudah, Pak Haji, ya, Masya Allah, iya, luar biasa. Silahkan, seberapapun, jangankan besar, kecil, Masya Allah. Jangan yang kecil itu barangkali karena keikhlasan kita tinggi kepada Allah, itu yang menyelamatkan kita di akhirat nanti. Itu yang menjadikan kita dibimbing mendapatkan pertolongan Allah di dunia dan akhiratnya. Ya, paling tidak doa, paling tidak doa, ya. Makanya insya Allah, ya, kita terus menerus berdoa sendiri, berjamaah di kunut-kunut subuh, kunut Jumat. Makanya Jumat itu ingatkan itu imam supaya kunut nazilah dulu, Pak. Lihat, ya, mungkin sudah sampai hari apa kemarin itu informasinya sudah 8.000 lebih. Bayangkan sekarang mungkin sudah 10.000 lebih barangkali, Pak, yang terus menerus setiap hari bertambah. Dan invasi itu masih terus, serangan itu, ya, masih terus, ya. Allah, ya Rabbana, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah terus berikan pertolongan saudara-saudara kita Palestina, ya. Dan musuh-musuh Allah tabaraka wa taala, ya, semoga dibinasakan oleh Allah. Iya, dihilangkan kekuatannya. Allah memberikan pertolongan pada kekasih-kekasihnya. Baik, kita lanjutkan. Wal mu'minu man ayisa min kulli ahadin illallah. Orang mukmin itu setiap orang yang mereka itu merasa bebas dari segala sesuatu apapun, seorang pun, illallah, kecuali dari Allah. Kalau orang mukmin semacam itu, Pak. Kalau masalah selain Allah, mereka tidak, ya, bebas, Pak. Artinya mereka tidak takut. Takutnya mereka itu, orang mukmin itu, hanya kepada Allah. Kepada selain Allah tidak. Ayis itu artinya terbebas, ya. Tapi illallah, kecuali Allah. Sementara orang munafik, rajin kulla ahadin illallah. Mereka orang-orang munafik berharap kepada siapapun manusia kecuali dari Allah. Nah, begitu, Pak. Sama-sama illallah. Kalau orang mukmin berharapnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Tapi orang munafik berharap kepada selain Allah, tidak berharap kepada Allah. Ya, sekalipun ada di antara kita barangkali, ya, bukan di antara kita, semua kita, Pak. Datangnya pertolongan itu kan pasti melalui orang, betul tidak? Kalau kita sakit berobat datang kemana? Ke dokter, ke apotek, ya, semua cari obat, minum jamu, minum obat dan seterusnya, ya. Ya, tapi ketika sembuh dan sebagainya pasti merasa itu dari Allah. Orang munafik enggak semacam itu. Begitu di sini pembahasannya, wal munafiqu rajin kulla ahadin illallah.
Wal mu'minu yuqaddimu ma lahu duna dinihi wal munafiqu yuqaddimu dinahu duna malihi. Ya, kalau orang-orang mukmin itu mendahulukan hartanya karena agamanya, tapi orang munafik mendahulukan hartanya tidak terikat dengan agamanya. Betul tidak? Kalau kita orang Islam mengeluarkan rezeki kita pasti berhitungnya, ya Allah ridho apa tidak dengan agama itu. Ini perintah agama, begini perintah agama kita. Tidak mau mengeluarkan duitnya kalau bukan karena kebaikan perintah-perintah agama. Betul tidak? Ini orang mukmin, Pak. Lah orang munafik kalau mengeluarkan rezekinya tidak ada perhitungan agama. Iya, yang penting senang dengan duitnya, dengan hartanya itu. Wal mu'minu aminun min kulli ahadin illa min Allah wal munafiqu khaifun min kulli ahadin illa min Allah. Orang-orang mukmin itu mereka merasa aman dari segala sesuatu. Nah, ini cuma di semuanya bahasanya berbeda, kalimatnya berbeda, redaksinya berbeda, maknanya sama dengan tadi sebelumnya. Orang mukmin itu merasa aman dari segala sesuatu kecuali dari Allah. Tapi orang munafik takut dengan segala sesuatu kecuali dari Allah, kepada Allah. Ya. Kalau orang mukmin dengan segala sesuatu yang merasa apa? Apa yang ditakuti, Pak? Ya, kalau misal merasa takut kita dengan binatang buas, ya itu naluri manusia. Pasti kita merasa takut, Pak. Tetapi takutnya kepada binatang buas kan tidak sama dengan takutnya kepada Allah. Ya. Soal perasaan takut ya mesti ada. Semua manusia. Wal mu'minu yuhsinu wa yabki wal munafiqu yusi'u wa yadhak. Orang mukmin itu selalu memperbaiki, yuhsin itu ahsana yuhsin. Dia selalu memperbaiki apapun dirinya, keadaan, yuhsin. Selalu maunya orang mukmin itu memperbaiki. Wa yabki, dan banyak menangis. Sedangkan orang munafik yusi, memperburuk. Sebaliknya yuhsin, yusi'u. Orang munafik maunya memperburuk keadaan, memperburuk situasi, nggak suka dengan baiknya keadaan dan nggak suka dengan baiknya situasi. Itu orang munafik. Wa yadhak, dan tertawa. Artinya apa? Orang munafik itu setelah berhasil dia melakukan sesuatu yang merusak, dia tertawa, dia merasa puas dengan keberhasilannya merusak keadaan. Ada nggak kira-kira orang begini, Pak? Hah? Begitu berhasil merusak, senang dia, puas dia. Nah lo rasain lo sekarang. Ada nggak mungkin orang begini, Pak? Wallahu a'lam. Tapi orang mukmin yuhsin wa yabki, dia menangis. Dia memperbaiki keadaan, dia masih menangis, minta kepada Allah, ya Allah perbaiki terus ya Allah, jangan sampai rusak ya Allah. Dia pikirkan, dia bagaimana caranya, dia keluarkan rezekinya, pikirannya, apa yang ada pada dia, apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki keadaan, dan menangis karena saking memikirkan, takut sampai keadaan yang baik itu berubah menjadi kerusakan. Dan orang mukmin, makanya hadirin rahimakumullah, ya kita akan berpikir lagi. Barangkali ada di antara pikiran kita yang terpikirkan ketika pembahasan semacam ini, yang paling ditakuti pemimpin munafik. Betul tidak? Jangan sampai ya kita inginkan. Coba bayangkan kalau pemimpin ini mukmin, kalau pemimpin ini orang-orang mukmin yang sebenarnya, Pak, bertakwa yang sebenarnya, bukan cuma mukmin KTP-nya. Ya, bagaimana dia? Yuhsin. Dia memimpin yuhsin. Dia memimpin negara ini atau siapapun pemimpin, dengan yang dipimpin dia yuhsin, dia selalu memperbaiki dan dia menangis.
terus menangis maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bantu, tolong ya Allah keadaan negara ini, tolong berikan kekuatan, berikan petunjuk pikirannya terus kepada Allah. Sekarang coba kalau pemimpin munafik, yusi wa yadhak, dia selalu memperburuk keadaan, maunya semacam itu Pak, tidak peduli dengan perbaikan negaranya. Kenapa? Yadhak, dia tertawa. Yang penting saya suka, yang penting saya senang, yang penting saya ketawa. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Masih panjang di sini. Wal mu'minu yuhibbul wihdata wal khalwata wal munafiqu yuhibbul khiltata wal mala. Orang mukmin itu senangnya menyendiri. Wihdah, khalwah, khalwah itu sepi, sunyi. Artinya dalam munajatnya kepada Allah, zikirnya kepada Allah. Ya sekalipun dalam zikir-zikir berjamaah ya penting. Silakan zikir berjamaah. Nah, tapi orang mukmin, orang munafik yuhibbul khiltah. Senangnya dia itu berbaur. Tapi berbaurnya ya begitu dengan orang-orang munafik juga ya. Kalau ketemu dengan sama-sama munafiknya al-mala, mala itu perkumpulan-perkumpulan. Mereka sesama orang-orang munafik itu. Ya, kalau orang mukmin perkumpulannya ya pasti perkumpulannya orang-orang yang mereka muhsinun, orang-orang yang baik. Wal mu'minu yazra'u wa yahshal fasad. Orang mukmin itu senang menanam dan takut rusak tanamannya. Sedangkan orang munafik yaqla wa yarjul hasad. Orang munafik nanamnya enggak mau, panennya mau. Apa mungkin orang begini ya, nggak nanam pengen panen Pak? Iya panen ladang orang, panen tanaman orang Pak. Nah itu kerjaan orang munafik kan memang begitu. Orang mana yang tak nanam, dia yang mau panen. Artinya maunya enaknya saja, pekerjaannya tidak mau, perjuangannya tidak mau, enaknya mau Pak. Kalau kita orang mukmin tidak, yazra, menanam. Apalagi untuk akhiratnya, dunianya Pak. Ya kalau sekarang Palestina ini ya menanam ladang untuk menanam kita, bahkan itu dunia dan akhirat. Ya kelak wa yarjul hasad, itu orang-orang munafik. Wal mu'minu ya'muru wa yanha li siyasati diniyatin wa yasluh. Orang mukmin itu senang sekali dia amar ma'ruf nahi mungkar. Dia menyuruh, dia mencegah. Kalau dia menyuruh dan mencegah li siyasati diniyatin, itu untuk siasat-siasat agama, untuk kekuatan-kekuatan agamanya. Wa yasluh, dan selalu membuat kemaslahatan. Yasluh, itu orang mukmin. Ya, siasat-siasat yang dilakukan itu selalu ingin agama. Makanya rahimakumullah, ya siasat itu biasanya diartikan politik. Ini di kitab ini ya, saya tidak nambah tidaknya, di siasati diniyatin, siasat agama. Makanya orang mukmin kalau bersiasat, berpolitik, itu perhitungannya pertama agamanya. Makanya nanti sebentar lagi nih Pak, nah ini pantas kita kaji ini. Kalau kita berpolitik, emang politik nanti ya Februari tanggal 14 itu memang kewajiban negara, bukan kewajiban agama. Tapi kita melakukan politik jangan sampai menghilangkan perhitungan agama. Justru kita orang beriman seharusnya berhitungnya kepada agama dulu Pak. Ya, agama ini kira-kira kalau saya berpolitik semacam ini menguntungkan agama saya atau merusak agama saya. Kalau saya memilih jabatan ini menguntungkan, memperbaiki agama saya atau merusak. Perhitungan semacam ini seharusnya orang mukmin seperti itu. Terus. Insyaallah. Nah, ini kadang-kadang orang mukmin ketika bersiasat itu malah yang tadinya sebelum ya dia bersiasat itu wah perhatian terhadap agamanya bagus, sekarang dia bersiasat, bahasa saya mungkin ya, bahasa kitabnya bersiasat, sekarang dia sudah berpolitik,
hilang perhatian terhadap agamanya. Ada nggak begini? Ada nggak? Ya Pak. Tadinya kritik, amar ma'ruf, nahi mungkar ke atas luar biasa, kenceng, keras, tegas, luas. Sekarang sudah bersiasat, sudah berada di dunia politik, jangankan ke atas, ke bawah aja nggak mau melakukan Pak amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ada nggak begini? Ya Allah ya Rabb, naudzubillah. Ini perbandingan antara orang mukmin dan munafik. Ya, jadi wal munafik ya'mur wa yanha li siyasati dunyawiyatin. Kalau orang munafik, mereka itu bersiasat, mereka itu berpolitik, dia memerintahkan, dia mencegah, dia punya instruksi, dia bikin undang-undang. Apa itu? Li siyasati dunyawiyatin, bukan diniyatin, tapi dunyawiyah. Siasatnya siasat dunia saja Pak. Makanya akhirnya sudah kaya, pengen semakin kaya. Tidak ada batas. Betul tidak? Iya, sudah dikasih segala sesuatunya ya Allah, cukup segala sesuatunya, tetap saja dia masih mencarinya. Karena tidak akan pernah ada batas akhir kalau dunyawiyah. Ya, wa yabsud, dan akhirnya merusak. Bal ya'muru bil munkar wa yanha 'anil ma'ruf. Tapi biasanya orang-orang munafik itu ya'mur bil munkar. Dia justru malah yang diperintahkan itu yang mungkar-mungkar. Itu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Al-munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd. Surah At-Taubah ayat 67, ketika Allah berfirman, Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala. Al-munafiqun, orang munafik laki-laki, wal munafiqat, orang munafik perempuan, ba'dhuhum min ba'd. Memang sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menguatkan. Ya, sama-sama munafiknya, Pak. Makanya hati-hati kalau kita sudah masuk ke wilayah munafik, ya sudah akan ikut bercokol kemunafikan di dalamnya. Ya, kalau kita masuk ke kandang kera misalnya Pak, di situ monyet semuanya tuh, kera semuanya itu, kita masuk ke dalamnya, ya kita dekat dengan siapa di sana? Ya pasti dekat dengan monyet-monyet itu Pak. Betul tidak? Tergantung ini kandang apa ini. Ya, kalau kita masuk ke sana, kemudian dikatakan demikian. Apa yang dilakukan oleh mereka? Ya'muruna bil munkar. Mereka selalu memerintahkan kemungkaran. Wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka mencegah yang ma'ruf, yang baik, dirintangi, dihalangi. Manna'in lil khair. Mereka menjadi penghalang kebaikan-kebaikan. Ya, bahkan kata Allah, wa yaqbiduna aydiyahum, mereka menggenggamkan tangan mereka. Bisa maknanya genggam tangan itu artinya pelit dengan segala kebaikan-kebaikan. Atau mereka itu memang semangatnya menggenggamkan tangan mereka itu. Tapi apa semangatnya? Amar mungkar, nahi ma'ruf. Kan aneh Pak, amar mungkar, nahi ma'ruf. Ini ayat Al-Quran. Itu orang-orang munafik. Akhirnya nasullaha fanasiyahum. Mereka biasa melupakan Allah, akhirnya Allah melupakan mereka. Ya Allah, ya ini jamnya ya. Innal munafikina humul fasiqun. Sesungguhnya orang munafik itu adalah mereka fasik. Karena fasik, wa'adallahul munafikina wal munafiqat.
Seolah kita berkata sekarang, ayo terus kalian munafik, silakan kalian senang dengan munafik kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi Allah berjanji kepada kalian, al-kufar dan orang-orang kafir itu nar jahannam khalidina fiha, dijanjikan neraka jahanam oleh Allah. Jam sebentar lagi, silakan kalian bersenang-senangan dengan munafiknya itu. Hiya hasbuhum, itu memang tempat kembalinya mereka, itu usaha mereka, itu yang dicari oleh mereka itu. Wala'anahumullah, ya, Allah melaknat mereka. Walahum adzabum muqim, dan bagi mereka adab yang mukim artinya selama-lamanya. Tapi orang-orang mukmin, nah ini ayat Qur'annya surah At-Taubah ayat 71. Orang-orang mukmin, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya ba'd. Orang mukmin laki dan perempuan saling melindungi satu sama lainnya. Aulia, kekasih satu sama lainnya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah ini benar Pak ya. Orang mukmin memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, mereka betul-betul mendirikan salat. Wa yu'tunaz zakah, mereka menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka pasti akan dirahmati oleh Allah. Innallaha azizun hakim, Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Dan kalau tadi orang munafik dijanjikan oleh Allah neraka, ayat berikutnya Allah berjanji kepada orang mukmin, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, surga yang kekal mereka di dalamnya. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, mereka tempat tinggal yang bagus di dalam surga itu, yaitu surga Aden. Wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah yang sangat besar. Dzalika huwal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang sangat agung, kegembiraan yang sangat tinggi. Semoga kita termasuk bagian al-mu'minuna wal mu'minat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Demikian hadirin rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya. Mari kita langsung menutupnya dengan doa. Mohon maaf saya kurang memberikan waktu untuk bertanya. Sudah Isya ya? Sudah Isya ya. Dan di antara doa-doa kita hadirin rahimakumullah, sekali lagi mari kita menjadi punya kewajiban mendoakan saudara kita di Palestina, karena yakin dalam doa semacam ini kita setelah taklim, kita ini setelah sholat 1000 rakaat, ya Allah berikan pahala 1000 rakaat, akan memohon kepada Allah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada berdoa untuk diri kita sendiri, keluarga kita, turunan kita, tetangga, sahabat, kerabat kita, negara kita, senantiasa diberikan keamanan, keselamatan, ketenteraman oleh Allah, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama saudara kita di Palestina yang mustad'afin, mereka tertindas, mereka mazlum, mereka dianiaya. Semoga terus Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, segera Allah menurunkan pertolongannya, Allah menurunkan para malaikatnya untuk memberikan pertolongan pada saudara-saudara kita dan kemenangan. Dan semoga segera janji Allah dengan kemenangan Palestina, dengan jayanya Palestina segera ditunjukkan, segera ditampakkan oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Isra, ya kita semua sudah maklum. Dengan demikian mari kita membaca Quran ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah juga demikian semua musuh-musuh Allah berikan hidayah. Mereka mau dengan hidayah Allah sehingga sama-sama selamat dengan kita masuk surganya Allah. Tetapi kalau tidak, mereka tidak mau dengan hidayah Allah, semoga Allah segera membinasakan mereka, menghancurkan mereka, menghilangkan kekuatan mereka. Semoga Allah segera mengirim azab terhadap mereka semua. Bi asraril Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansurna wansuril Islam wal muslimin fi ayyi makan. Allahumma ansurna wansuril ikhwanana al muslimin al mustad'afin al madlumin fi Palestin. Allahumma ansurna wansurhum wansur asakirahum ila yaumiddin. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'at wal musyrikin. Allahumma ahlikil yahuda wal munafiqin. Allahumma aslih man fi salahihi salahul mu'minin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul mu'minin. Allahumma ya bihaqqi kafha ya ain sad ikfina hammal ida walaqqihimur rada waj'alhum likulli habibin fida wasallit alaihim ajilan niqmati fil yawmi wal ghada. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.